Ikut kegiatan pondok. Biasanya buat list dari bangun sampai tidur lagi tuh. Jadi kegiatan pagi itu, tapi ternyata dosen minta di hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast mahasiswa. Jadi kali ini kita bakalan bahas tentang cara memanage waktu ala mahasiswa. Nah, kali ini kita kedatangan Mbak Resta sebagai bintang tamu, dan kita akan tanya-tanya sih bagaimana Mbak Resta memanajemen waktu sebagai seorang mahasiswa yang sekaligus sebagai seorang freelancer ya Kak? Iya. Nah, berbicara tentang cara memanage waktu, kita punya nih Mbak Resta sebagai narasumber. Nah, kita bakalan ngobrol bareng di kesempatan podcast kali ini. Nah, boleh diperkenalkan mungkin Mbak Resta gimana biografi Mbak Resta sejauh ini? Oke, saya Resta Ayu Melania dari mahasiswa Ekonomi Syariah. Sekarang semester 9 dan alhamdulillah di bulan Oktober kemarin baru menyelesaikan sidang. Mungkin itu. Oke. Berarti Mbak Resta ini asli dari mana ya kalau boleh tahu? Aku asli dari Palembang, Sumatera Selatan. Merantau di Kudus sejak kapan Kak? Sejak setelah lulus MA, berarti di tahun 2019 aku lulus MA. Oh, gitu. Berarti untuk tahun ini masuk semester? Semester 9. Semester 9 ya. Kenapa memilih berkuliah di sini sih Kak sebenarnya? Karena mungkin dari kakak tingkat yang sebelumnya ada yang sudah ada di IAIN Kudus ya, dan beberapa review yang sepertinya cocok, jadi menuntut saya untuk bisa datang ke sini juga. Untuk sejauh ini kakak kan pasti anak rantau ya kan? Untuk tinggalnya sendiri di pondok atau ngekos atau ikut saudara? Aku tinggal di pondok pesantren. Pondok pesantren ya. Oke, pondok pesantren mana kalau boleh tahu Kak? Di El-Fat El-Islami, Ngembalrejo, sebelum Bangjo. Berarti kalau sebagai mahasiswa plus sebagai anak pondok, Mbak punya segudang banyak banget kegiatan ya. Nah, gimana sih cara Mbak buat mengatasi kendala-kendala waktu yang mungkin bisa ada kegiatan bareng atau acara bareng gitu? Gimana sih Kak cara solusinya mengatasi itu? Mungkin kalau sekarang kan kesibukan aku mulai mengajar di TK ya, itu di semester 7 setelah KKN. Jadi kegiatan pagi itu ngajar, setelah pulang mengajar istirahat, setelah itu ba'da asar aku ada les anak juga, dan setelah itu mulai ba'da maghrib sampai jam 10 malam itu mengaji, ikut kegiatan pondok. Benar. Dari informasi yang saya dengar nih ya Kak, selain nyantri di pondok kan juga kakak tadi mengajar ya, mengajar TK. Nah, kira-kira ada kendala nggak? Kayak mungkin pas kakak ngajar ada bimbingan buat skripsi kan tadi kakak lagi skripsian ya. Itu kira-kira pernah ada nggak kayak gitu? Ya mungkin karena kayak waktu bimbingannya yang berbenturan pas waktu mengajar. Kadang kan ketika kita ngechat dosen kan memang di luar prediksi. Kadang aku bisanya di hari Jumat, karena hari Jumat kan libur ngajar, tapi ternyata dosen minta di hari Senin. Jadi ya memang di situ ada keringanan dari kepala sekolah izin untuk bisa bimbingan sebentar. Setelah itu kalau masih ada waktu kita kembali lagi ke sekolah gitu. Berarti tetap prioritas di kampus dulu ya Kak? Iya benar. Kalau untuk mengatur jadwal kesibukan antara sebelum kakak mengajar nih jadi mahasiswa sama jadi anak pondok, itu gimana cara mengatur waktunya? Mungkin karena dari pondok pesantren juga jadwal itu sudah tersusun ya, kayak dari waktu ngaji, terus waktu istirahat kan memang sudah terjadwal, jadi menyesuaikan. Tapi selebihnya kayak mungkin mengerjakan tugas, terus bagi waktu untuk kegiatan anak-anak ya, media belajar, itu ya dari pribadi saya sendiri. Jadi kalau aku pribadi pakai daily activity, biasanya buat list dari bangun sampai tidur lagi tuh kegiatannya apa aja. Setelah itu yang prioritas di hari ini kita buat pakai jadwal to-do list kayak gitu. Kira-kira kalau kakak tadi bikin daily activity itu
pakai tulisan atau pakai media apa Kak? Kalau aku pribadi make ya tulisan biasa. Tulisan Heeh. biasa. Jadi kayak journaling gitu. Berarti schedule hari ini apa, schedule besok apa gitu Iya ya Kak? gitu. Nah, Kakak kan anak rantau ya di sini. Kira-kira cara mengadaptasi diri di sini, keadaan sini sama lingkungan sana itu beda nggak Kak? Karena aku terbiasa di Lampung ya, ngomongnya pakai bahasa Indonesia, terus kesini pakai bahasa Jawa. Mungkin kendala aku pertama kali datang ke Kudus itu di bahasa. Di bahasanya ya. Karena walaupun di sana ada bahasa Jawa pun secara arti dan pengucapannya itu beda gitu. Jadi aku kendala di bahasa ketika berinteraksi sama orang itu kayak aku nggak paham dia juga ketika aku mau ngomong bahasa Indonesia kayak nggak paham gitu. Beda logat gitu kayak. Benar. Kalau untuk apa ya, seumpama Kakak nih ya lagi ngejalanin kesibukan sebagai mahasiswa, lagi ngejalanin kesibukan sebagai santri di pondok sana juga, pernah nggak ngerasa kayak, duh capek banget nih gitu, capek banget sih hari ini gitu, pernah nggak ngerasa kayak gitu Kak? Jelas pernah, karena kan namanya apalagi ngajar, terus belum lagi bimbingan, belum lagi ikut kegiatan pondok yang kalau nggak ikut kegiatan nanti ada hukumannya gitu kan. Jadi kan berisiko ya untuk kita, mau nggak mau ya ikutin kegiatan gitu. Ya capek pasti. Tapi tuh kata abah di pondok pesantren aku tuh ada, beliau ngendikan kayak gini, cintailah kesibukan, jangan sibuk mencintai. Jadi ketika kita capek sama kesibukan kita, ya nggak apa-apa istirahat dulu, setelah itu kita kerjakan lagi gitu. Kalau solusi paling kena di diri Kakak, kalau emang lagi capek-capeknya tuh solusi paling enak lah menurut Kakak itu gimana? Mau mungkin kayak refreshing ke mana, jalan ke mana, atau nonton apa gitu, kira-kira apa Kak? Karena aku suka baca buku ya, jadi kayak ya udahlah menyendiri dulu, terus me time kayak gitu, baca buku, terus ya beli makanan kesukaan kayak gitu. Intinya ngehindar dari keramaian dulu gitu. Dulu ya. Ya kan Kakak sudah berhasil melewati skripsi nih ya. Iya. Gimana cara Kakak memanajemen waktu untuk mengerjakan skripsi di tengah kesibukan yang udah dijalani kayak ngajar dan lain-lain itu? Kalau ngajar dari pagi sampai jam 1 ya. Setelah itu pulang sampai pondok kan istirahat, bersih-bersih badan. Jadi di sela-sela waktu sebelum jam 4 kan, jam 4 itu aku mulai ngeles. Jadi ya di antara jam 2, jam 3, jam 4, 2 jam itu ya dimanfaatin untuk ngerjain skripsi itu tadi. Nyicil, berapa kalimat, berapa paragraf. Setelah itu les, terus ngikutin kegiatan, baru bisa ngerjain lagi setelah jam 10. Jam 10 selesai kegiatan pondok itu baru ada keringanan untuk buka elektronik lagi dari pondok. Jadi 2 waktu itu sih. Kan kalau di pondok berarti ada keterbatasan menggunakan media sosial atau mungkin media elektronik gitu ya Kak. Kan kalau gitu berarti kayak ngerjain skripsi kan kayak biasanya kalau emang lagi fokus-fokusnya emang harus fokus gitu. Nah pas lagi fokus-fokusnya Kakak udah habis tuh jam buat megang elektronik gitu. Kira-kira gimana sih Kak? Pernah gak ngerasain kayak gitu? Iya, jelas pernah. Karena biasanya kan distraksi ya. Kalau kita lagi udah buat plan 2 jam untuk ngerjain skripsi, ternyata malah buka Instagram, buka Twitter, akhirnya kebablasan kayak gitu. Ya memang di situ dari prinsip kita prioritaskan yang mana dulu. Memang walaupun kadangan 1 waktu, 2 waktu, 3 waktu bahkan lebih itu kita keterlambatan mengerjakan tugas sampai malah menuruti kesenangan kayak buka Instagram kayak gitu. Kalau aku solusinya singkirin HP dulu, terus kayak semua notif dimatiin, ya udah fokus aja sama laptop gitu. Tapi kalau ngerjain skripsi kan mood-moodan ya. Itu juga. Kalau pas kita dapat mood yang buruk, kita dapat jam ngerjain mungkin ya, mungkin jam 1 sampai jam 2 ngerjain skripsi karena dibolehin pakai media sosial gitu. Nah di jam segitu kita lagi nggak mood, itu solusi Kakak itu apa sih? Ya istirahat itu tadi sih. Istirahat. Kan biasanya karena ngajar terus benar-benar gak ada waktu tidur siang ya. Tidur itu cuman malam, ya udah kadang kita
rehat dulu. Kalau udah ada kayak inget aja, oh abis ini pokoknya ngerjain skripsi kayak gitu, selesaiin kayak gitu. Jadi harus nyemangatin diri sendiri. Untuk manajemen waktu yang baik, kira-kira hal apa aja sih Kak yang harus kita hindarin gitu loh, supaya kita nggak males-malesan, nggak bad mood-an gitu? Apa aja? Kalau aku karena seneng nulis ya, jadi itu tadi sih, ikutin rutin kamu, buat kayak dari pagi sampai tidur lagi kegiatannya apa, jamnya berapa, tempatnya di mana. Jadi kita ketika udah fokus sama jadwal itu, ya itu yang harus kita lakukan. Tapi bukan berarti semua jadwal itu harus kita lakukan secara produktif. Kayak bener-bener gak ada waktu buat buka Instagram kayak gitu. Ya kasih selalah beberapa waktu untuk kamu bisa rehat. Kayak kan buka Instagram, media sosial kayak gitu juga kan kayak tambah dopamin kita ya, jadi kesenangan. Iya nggak apa-apa kayak gitu. Cuman kalau aku dulu emang ikutin itu tadi, daily activity aku, udah itu terus buat to-do list gitu. Oke, sekiranya pokoknya kalau kita pengen produktif, kita harus tahu batasnya gitu ya, benar. jam segini harus ngapain, jam segini harus ngapain gitu ya. Nah itu teman-teman, kira-kira kalau untuk sebagai mahasiswa yang punya kesibukan sangat banyak, itu kita diharuskan, ya nggak diharuskan juga sih, dianjurkan punya daily activity seperti Kak Resta tadi. Karena daily activity itu membuat kita jadi tahu apa planning yang akan kita jalani di hari ini. Jadi kita akan tahu, oh ini tugas kita hari ini, jadi harus terselesaikan. Nah, terima kasih ya Kak Resta karena mau bergabung dengan kami di podcast mahasiswa kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang mau mendengarkan podcast kita tentang cara memanage waktu ala mahasiswa. Ingat ya teman-teman, jangan sampai kita terlalu fokus dan produktif dengan kesibukan kita sebagai mahasiswa. Kita juga harus meluangkan waktu untuk kita istirahat. Sekedar nih ya, scroll TikTok atau scroll Instagram, itu tentu saja akan membantu kita untuk tetap menjaga mood kita dalam mengerjakan tugas. Oke, sekian podcast kita dengan Mbak Resta sore hari ini. Untuk informasi mahasiswa yang lebih lanjut akan kita tayangkan di podcast-podcast selanjutnya. Dinantikan ya teman-teman. Terima kasih semuanya dan terima kasih Mbak Resta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.